Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita kembali membuat sebuah project yang berbasis IoT, yaitu alat untuk memonitoring ya tingkat kelembapan daripada tanah. Fungsinya adalah kita bisa mengetahui apakah kondisi tanah tersebut dalam keadaan yang basah atau dalam keadaan yang kering. Ya. Jadi di sini kita menampilkan ya nilainya ya selain di LCD, ya kita juga menampilkannya secara online. Yaitu kita membuatnya menggunakan aplikasi Android Studio, ya, untuk aplikasi Android-nya. Jadi kita bisa melihat, ya, selain daripada nilai sensornya, di sini juga terdapat, ya, status, ya, apakah tanah tersebut, ya, dalam keadaan yang kering ataupun dalam basah, ya. Jadi ini juga ada lencapnya, ya, ataupun grafik, ya, turun naiknya, ya, yang bisa kita nanti modif ya untuk sebagai data logger ya untuk merekam pergerakan nilai sensornya ya. Oke. Teman-teman jangan skip video ini karena setelah video ini saya akan berikan ya tutorial yang mulai dari perancangan alatnya sampai ke coding ya programnya. Ya baik itu pada program alat dan juga program untuk pembuatan aplikasi Android yang kita buat menggunakan Android Studio. Ya, jadi kita akan demo terlebih dahulu. Sekarang kondisi tanahnya adalah kering, ya bisa kita tengok di sini kering, ya, dan di sini juga kering, ya. Ya, kita tambahkan juga di sini ya. Untuk relay di sini statusnya hidup ya, karena tanahnya kering, ya. Nah, jadi untuk pompa air, ya jika tanahnya kering dia akan menyala secara otomatis. Ini pompanya hidup, ya cuma nggak saya colokkan. Jadi kalau saya colokkan, pompanya menyala nanti suara saya nggak kedengaran ya. Nah, pompanya hidup ya. Oke, nanti pompanya mati, status relaynya akan mati ya. Ya kalau airnya statusnya udah berubah menjadi basah. Oke, kita try. Ya, kita tuangkan airnya. Ya, ke tanah ini. Ya, kita tengok kondisinya. Ya, di sini sudah berubah ya, kondisinya menjadi basah. Di sini juga jadi basah ya. Oke. Dan pompanya ya mati ya. Jadi LED-nya nyala, sekarang LED-nya mati. Oke, kita colok ya. Ya, walaupun chargernya menyala, adaptornya menyala, tapi pompanya tak mati ya. Karena relay di sini mati gitu. Oke. Sekarang kita coba ya taruh di tanah yang kering kembali. Nah, jadi kita pindahkan ke tanah yang keruh. Ya. Nah, nih kita ya, maka statusnya akan kembali kering ya. Nah, ini juga kering. Dan grafiknya juga berubah gitu. Bang, kurang dalam, Bang, gitu. Kurang dalam. Oke, kita kayas lagi. Kita kayas, kita tusuk, Bang. Nah, ya, tetap statusnya menjadi kering. Nah, dan grafiknya juga berubah ya. Kita tes sekali lagi, kita taruh di tempat yang basah. Oke, kita taruh di tempat yang basah, yang lembab tanah ya. Oke, nilai sensornya juga berubah ya. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke video tutorialnya. Yang mana di sini kita pertama akan bikin skematik ataupun wiring ya untuk perancangan alatnya terlebih dahulu. Sini saya nggak pakai ini ya, nggak pakai FreeSync ataupun aplikasi pada umumnya. Jadi saya pakai Paint aja. Jadi kita coba rancang dari awal. Jadi untuk yang pertama kita pakai LCD ya untuk secara monitor. LCD 16x2 20x4 ya. Kemudian kita pakai sensor sini kelembapan tanah, moisture. Kemudian satu lagi kita pakai
mode relay. Satu lagi kita pakai pompa air ya. Terekam nggak nih? Oke, kita kecilkan sedikit. Oke, nggak apa-apa, besarkan aja. Jadi oh ya, di sini ESP32 ya. Oke, ESP32 kita kasih name dulu. Ini ESP32. ESP32. Di sini LCD I2C 20 kali 4, 20 karakter ya, ke samping 4 ke bawah. Ini moisture ya, V2 moisture sensor, V2 itu lebih bagus deh, lebih sensitif. Oke, kita taruh di sini. Kurang kecil lagi ya. Kemudian di sini ada mode relay. Relay 2 channel. Kenapa kita pakai 2 channel? Karena yang satu channel itu nggak stabil dia. Entah karena AC-nya nggak bagus. Ya, jadi saya pakai yang 2 channel sangat stabil ya. Di sini pompa air. Oke. Kita tengok di coding. Di sini sensor moisture itu di pin 34. Ya, kemudian relay di pin 2. Kita bikin di sini pin 34, D34 ya. Jadi teman silahkan cari. Jadi saya hanya menulis pin yang dipakai saja. Kemudian di sini relay di pin 2. Biasanya di sini nih pin 2 D2 nih, sebelah D15. Kemudian di sini pin 21 dan 22 itu untuk D21 ya. D21 dan D22 di sini untuk LCD I2C ya, untuk SCL dan SDA. Kemudian di sini PIN untuk satu daya dan ground untuk satu daya negatif, PIN untuk positif. Oke, kita kasih warna ya. Nah, di sini ground untuk LCD ya, GND. Kemudian di bawahnya ada PCC. Sini ada SDA. Sini ada clock ya, SCL. Kita scroll ke bawah. Moisture di sini ada positif. Ada PCC. Di sini ada negatif, di sini ada A0. Bang, tak ada A0 ya, nanti ada simbol situ antara A0 dan D0 di sini ya. Kemudian relay sama, di sini ada PCC, di sini ada IN1, di sini ada IN2, di sini ada ground ya, GND ground. Kalau motor bang, positif negatif aja ya, pompa nih ya, motor nih positif dan negatif ya, kasih warna merah. Oke, di sini untuk NO dan EO pada relay 1, 2, 3. Yang channel satunya nggak kita pakai, ini ibaratnya aja ya, ambil di IN1 ya.
In 2 kita nggak pakai, jadi in 2 nggak saya bikin di sini, bikin aja saya besar kayak gini. Oke, selanjutnya kita rancang ya, khusus untuk catu daya dulu ya, catu daya dulu, PCC akan kita hubungkan nih ke apa namanya, PIN pada ESP32. Oke. Kemudian ground. Ya, ground juga kita hubungkan ke ground. Oke. Warnanya hitam ya. Oke. Kemudian SDA kan ke D21 tuh. Berarti di sini aja. Kita kasih warna hijau ya. D21. Kemudian SCL itu di pin 22 ya. Nanti 20 di tengah-tengah, atau 20 nggak dipakai, di 22. Oke. Kemudian untuk sensor itu di pin 34. Jadi A0 langsung kita seret. Kita taruh ya sini langsung ya. Nggak rapi bang, tak apa-apa ya. Nah. Kemudian negatif kita taruh di ground ya. Gabung bang sama PIN nggak masalah, selagi 5 volt itu bisa ya. Ke 3,3 volt bisa nggak? Bisa juga ya. Kemudian plus ya, plus kita hubungkan ke plusnya juga. Oke ya. Kemudian in 1 relay tadi di pin mana? D2 kan ya, kita hubungkan ke D2, warna kehidupan, warna hijau. Oke. Kemudian PCC kita warna merah ya. PCC kan negatif, positif tuh. Nah, ke warna merah PIN, kemudian ground kita hubungkan ke ground langsung, kita kasih warna black. Nah, dah ya, selesai ya. Berarti tinggal pompa air aja. Pompa air di sini kita bisa pakai, tergantung pompa air ya. Kalau pompa air kita 15 volt pakai adapter 15 volt. Ya, kalau kita pakai 13 volt ya kita pakai 13 volt. Kita anggap saja yang 15 volt aja yang sering dipakai. Sama kayak cuci motor kan yang 15 volt. Adaptor 15 volt. Ya. Pompa air 15 volt. Bang, saya pakai sanyo di rumah, bisa? Siapa bilang nggak bisa? 220 volt untuk relay ya, tegangan yang sanggup ya dia tampung, karena relay kan saklar ya. Di sini ada, ini tuh colokan nanti itu, ini nih ya, biar kalian paham ya, kabel colokan. Nggak apa-apa lah, kotak ini colokan nih ya, ini listrik ya.
listrik AC ya, alternating current ya, bukan AC pendingin. Ini adaptor nih, langsung aja di sini negatif. Oke, ini langsung aja ke negatif. Ini harusnya negatif. Kita rubah simbolnya ya. Negatif. Kemudian di sini ada positif. Positifnya langsung. Langsung tembak positif. Jadi di sini negatif, di sini positif. Oke, selesai ya untuk skematik. Perancangan alatnya ini full udah semua ya. Oke, kita save. Nanti teman-teman silahkan download di link deskripsi yang saya lampirkan di bawah video ini beserta coding programnya. Codingnya namanya apa nih? Eksperimen moisture ke Vibres. Eksperimen moisture ke Vibres. V berapa nih? Skematik alat. Oke. Oke, selanjutnya ya. Ini udah selesai ya. Selanjutnya ke apps Android ya. Yang dimana di sini kita menggunakan Android Studio dan codingnya pun itu sudah saya simpan ya. Kita tinggal salin tempel saja untuk persingkat waktu ya, 30 menit nanti. Oke, kita klik new project ya. Seperti biasa kita bikin app Android. Klik MTP PO Activity, klik next ya. Ini bikin IoT kelembapan tanah, baban tanah, finish. Nanti kita hubungkan ke Vibres ya. Besar kerjanya nih. Kita tengok di sini. Berarti kita harus ke account Vibres dulu. Nah, kita buka Google Chrome. Kita masuk ke Vibres console vibres.com. Kita bikin new account ya, tetapi tetap panggilannya saya pakai yang udah saya bikin ya. Ini karena untuk percobaan bagi teman-teman yang belum membuatnya dari awal, maksudnya belum pernah coba. Ini bikin di sini kelembaban IoT. Kelembaban IoT generate ya. Oke, udah di sini. Udah new project. Kita tunggu ini masih ada proses Gradle. Mana yang lebih cepat? Bagusnya live streaming nih. Ini cukup panjang nih.
bagi teman-teman yang ingin belajar IoT ya, mungkin tertarik untuk belajar bersama saya, silakan klik kolom komentar ya. Mana tahu saya ada waktu libur agak panjang, nanti kita bikin course. Tambah angka 1. Oh, IoT 11. Kok nggak bisa next? Nggak bisa continue. Try again. You processor error. Internet nih. Internet saya udah mulai ini ya, lemah. Paketnya habis. Kelembaban tanah. Kelembaban T aja. IoT lah, IoT. Nah, oke, continue. Ya, ini enable Gemini in Firebase, continue aja. Ini juga analytic, biar aja dia akses. Ini pilih nama akun. Kalau teman-teman nanti bikin nama akunnya ada, bikin akun di Firebase. Ini produk Google, jadi kecepatannya luar biasa teman-teman, real time. Beda kalau kita pakai TeamSpeak. Saya akan meninggalkan TeamSpeak ya, beralih ke layanan IoT yang disediakan oleh Google. Nah, nanti kalau Google udah lama lemot ya, kita pindah ke blockchain, IoT yang berbasis blockchain. Kita pilih continue juga. Kita pilih di sini real time database, klik real time database. Kita klik create database untuk membuat databasenya real time di server layanan IoT ini. Ini United States biar saja, itu untuk database lokasinya cepat. Start in locate mode, bukan yang test mode ya, yang di atas. Enable. Error. Kita ulang sekali lagi. Kita ulangi. Semua ini karena ini nih, pakai internet nih. Ini adalah link untuk database real time-nya ya, URL. Kita klik bagian sini untuk copy, bisa juga kita copy manual. Kita blok ya. Nah, kita klik copy ya. Kita pindahkan ke coding sini paling atas. Oke, paste di situ. Oke. Satu lagi, kita klik project setting. Kita pilih ke account service. Luar biasa internet saya ini ya. Nanti kita ambil API key-nya yang di database secrets. Nih, show, kita copy ya, copy. Kita buka coding Arduino nya, ESP32 nya, kita blok. Untuk out token ini, klik kanan, pilih paste, paste di sini ya. Oke, udah selesai ya. Udah nggak ada lagi. Nanti teman-teman bisa cek ya di database real time ini, nanti ada nanti ada struktur datanya di bawahnya. Struktur database-nya sudah terbuat otomatis nanti muncul tuh kalau udah upload ya, sudah connect ke internet. Nanti dia terbuat otomatis dari sini, dari kode Arduino-nya. Kirim data kelembapan, set Firebase data. Nah, ini
struktur datanya hasil pembacaan soal moisture pertama, yang kedua ini juga fibres tanah ya, karena udah secara otomatis di coding Arduino. Oke, udah kesini muncul di sini, Bang, di mana masuk codingnya ya. Banyak sebelumnya ada yang tanya gitu ya, di mana masuk coding Arduino Studio ini. Di sini kecil ini, split alt shift left, klik sini. Nah, muncul di sini ya. Klik apps di sini kan ada segi simbol ini, panah ini lebih besar lebih kecil nih. Di sini pilih Kotlin, Java, main activity untuk coding logika ini, sedangkan untuk activity main untuk UI ya, UI di activity main ya. Nah, di sini layout nih UI ya, use interface. Nah, di sini. Nah, udah muncul seperti ini. Buka aja codingnya saya bagikan itu. Ya, buka codingnya saya bagikan. Mana dia? Ini cat jadi ini. Saya taruh di sini. Saya blok. Oh ya, sebelumnya kita konekkan dulu ya. Kita konekkan dulu Fibresnya ke Android Studio. Klik bagian titik itu, pilih Tools, pilih Fibres. Kita pilih database real time, klik database real time, klik get started with real time database, klik connect to Fibres. Ini saya langsung nih login nih. Nah, pilih pertanian 1, karena kalau teman-teman tadi pilih yang akun yang teman-teman buat, harusnya ke kelembapan IoT ya. Tetapi saya, karena alat saya udah terkoneksi ke database itu, jadi tadi hanya contoh saja, tapi sama ya, tinggal pilih saja gitu, klik connect. Nah, ini ya, localhost 50034 ini udah SDK Fibres itu kita pakai ya, itu udah ada di Android Studio ya. Add real-time database SDK to your apps, klik accept change, terima pengaturan, terima settingan. Oke, udah selesai ya, udah terconnection tuh. Nah, sekarang tinggal copy paste saja codingnya ini, kecilkan lah. Oke, kecil bang. Nah, pattern. Nah, copy paste UI di sini, copy, klik blok sampai habis. Bang, ada perubahan enggak nanti ya? UI-nya itu umum, UI umum. Dia main activity Kotlin itu tuh. Klik paste di sini. Ini kita pakai Kotlin ya untuk logika ya di sini. Nah, Kotlin ini yang di atas ini nggak boleh. Itu karena kita package daripada apps yang kita buat itu berbeda-beda. Jadi yang di atas ini jangan pernah dirubah atau disamakan dengan coding saya. Cuma satu ini saja ya. Klik sini, pilih yang nomor 2 nih, mulai dari import package jangan pernah dirubah. Blok, copy, paste dari import ini bawah. Nah, langsung paste di sini. Oke ya. Itu aja. Any chart ya, kenapa nggak muncul? Nah, ini muncul nih ya, di view-nya. Di sini nggak muncul. Nah, bentar. Karena kita perlu menambahkan dependensi di Gradle build Gradle ini ya. Nah, dependensi dari line chart-nya ya, any chart namanya.
saya simpan pula ya. Ini kita project, kita open yang terakhir Fibers IoT. Kita this window, new window, this window, new window. Kita ambil dependensinya ya, kita masukkan ke apps kita yang baru ini. Fibersnya juga sampai di mana tadi ya? Di sini sampai Android implementation Espresso Core. Nah, sini kita blok, kita copy, kemudian di sini kita paste di bawahnya. Oke. Sinkron. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.